wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Amalia Nurjana dengan NIM 2301030383. Di sini saya akan membacakan kasus untuk pasien dengan kebutuhan ventilasi, lalu saya akan menjawab pertanyaan, dan saya akan melakukan tindakan pemberian ventilasi dengan BVM. Seorang laki-laki usia 60 tahun datang ke IGD dengan penurunan kesadaran setelah mengalami sesak nafas yang berat. Pasien tampak sianosis dengan SpO2 78%. Nafas pasien terlihat lambat dan dangkal dengan frekuensi nafasnya 6 kali per menit. Tekanan darah pada pasien didapatkan 100/70 mmHg, nadi pasien didapatkan 120 kali per menit. Saat dipanggil, pasien tidak ada respon dan tidak membuka mata. Jalan nafas pada pasien tampak tidak adekuat dan tidak ada sumbatan pada jalan nafas. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang pertama, apa indikasi utama pemberian ventilasi dengan BVM pada pasien gawat darurat? Untuk indikasi utama pemberian BVM pada pasien gawat darurat itu pada pasien yang mengalami kegagalan jalan nafas atau nafas yang tidak adekuat, baik secara frekuensi maupun volume atau kedalaman. Contohnya pada pasien yang mengalami apnea atau henti nafas, bradypnea, atau frekuensi nafasnya lambat kurang dari 16 kali per menit. Lalu pada pasien penurunan kesadaran, hipoksia atau kurangnya oksigen pada tubuh dengan SpO2 kurang dari 92%. Lalu pasien dengan henti nafas dengan nadi yang masih teraba lemah. Pada kasus ini, pasien mengalami penurunan kesadaran karena sesak nafas berat. Nafas pasien lambat dan dangkal 6 kali per menit, yang normalnya 12-20 kali per menit. Pasien mengalami hipoksia karena kekurangan oksigen pada tubuh dengan SpO2 78%. Sehingga pasien mengalami sianosis. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, mengapa ventilasi tidak boleh diberikan terlalu kuat atau terlalu cepat? Karena ventilasi yang diberikan terlalu kuat atau terlalu cepat itu bisa menyebabkan hiperventilasi pada pasien, di mana udara yang didapat dari ventilasi itu harusnya masuk ke kedua paru-paru, namun pada pasien dengan pemompaan ventilasi terlalu cepat dan terlalu kuat itu masuknya ke lambung. Hal ini bisa menyebabkan lambung pada pasien itu kembung dan dapat memicu refleks muntah sehingga pasien bisa mengalami aspirasi atau tersedak. Selanjutnya, ventilasi yang diberikan terlalu cepat atau kuat dapat menyebabkan tekanan intratorak atau tekanan pada dada pasien itu meningkat, sehingga aliran darah balik ke jantung itu berkurang dan menyebabkan pasien mengalami hipotensi atau tekanan darah yang rendah. Untuk yang ketiga, apa tanda bahwa ventilasi BVM yang sudah diberikan itu efektif? Tandanya bisa dilihat dari dada pasien, di mana dada pasien mengembang dan mengambil secara simetris atau tidak, lalu dilihat dari SpO2 pasien meningkat atau tidak, warna kulit pasien itu membaik atau tidak, dan bisa juga didengar dari suara nafas pada pasien itu bilateral atau terdengar pada kedua paru atau tidak. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan pemberian ventilasi menggunakan BVM pada pasien dengan kasus di atas. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan ventilasi dengan pemberian BVM. Yang pertama ada pantau, lalu ada opak, ada handscoon, lalu ada oximeter, BVM, dan tabung oksigen. Yang pertama gunakan handscoon sebagai APD. Lalu setelah menggunakan handscoon, panggil pasien untuk mengecek kesadaran pasien. Pak, 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 pasien didapatkan penurunan kesadaran, maka kita minta bantuan. Tolong, ada pasien dengan penurunan kesadaran di bed 1. Segera bawakan troli emergency. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan look, listen, and feel. Untuk looknya didapatkan retraksi dinding dada pasien lemah. Lalu untuk listen and feel-nya, hembusan dan suara nafas pasien terdengar lemah. Frekuensi nafas pasien didapatkan 6 kali per menit dan SpO-nya didapatkan 78 kali per menit. Setelah itu kita lakukan pembebasan jalan nafas menggunakan Hetil chin lift karena pasien tidak mengalami trauma cervical. Hetil dan chin lift. Lalu kita lihat apakah ada sumbatan pada mulut pasien atau tidak. Di sini tidak ada sumbatan. Setelah itu kita akan lakukan pemasangan opak. Yang pertama ukur dulu dari ujung bibir pasien ke daun telinga. Setelah itu kita masukkan opak setengah sampai langit-langit
mulut pasien, lalu kita putar 180 derajat. Setelah itu kita nyalakan tabung oksigen 15 liter. Kita pasang BVM. Selanjutnya kita akan lakukan pemompaan pada pasien dengan hitungan 6 selama 1 menit dengan 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah dilakukan pemompaan BVM, kita cek kembali saturasi pasiennya didapatkan 92%. Lalu hembusan nafas pasien juga sudah terdengar normal dan frekuensi nafas pasien sudah normal 15 kali per menit. Retraksi dinding dada pasien terlihat simetris saat dilakukan pemompaan dengan BVM.